Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kami semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah memahami materi kita hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang fisika yang dibawakan oleh saya atas nama Herman, asal sekolah SMA Negeri 5 Bantaeng. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi inti atom dan radioaktivitas. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian, yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anakku sekalian dapat memahami konsep dan persamaan inti atom dan radioaktivitas dengan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anakku sekalian dapat menerapkan konsep persamaan inti atom dan radioaktivitas dalam pemecahan masalah dengan benar. Oke, yang pertama kita masuk ke materinya ya anak-anakku sekalian. Jadi struktur atom. Masih diingat anak-anakku sekalian di pelajaran kimianya seperti apa itu struktur atom? Jadi struktur atom itu terdiri atas inti atom dan kulit atom ya anak-anakku sekalian. Jadi di inti atom ini terdiri atas proton dan neutron ya anak-anakku sekalian. Kemudian di kulitnya ini terdiri dari elektron ya anak-anakku sekalian. Nah, kalau kita gambarkan lambang unsurnya dia biasanya seperti ini ya anak-anakku sekalian. Jadi A, Z, X. Nah, biasa juga ada buku menuliskan seperti ini. Z di sini A-nya. Ya, tidak jadi masalah ya anak-anakku sekalian. Yang jelas kita konsisten bahwa yang di atas ini A-nya adalah nomor massa ya anak-anakku sekalian. Kemudian Z-nya ini adalah jumlah proton atau biasa juga nomor atom atau jumlah elektron ya. Sama saja ya anak-anakku sekalian. Nah, terus bagaimana dengan neutronnya? Neutron itu adalah A kurang Z atau nomor massa dikurangi dengan Z ya. Dikurangi dengan jumlah protonnya, anak-anakku sekalian. Nah, berdasarkan jumlah massa, kemudian jumlah proton dan neutronnya ini, anak-anakku sekalian, atom dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya isotop. Nah, isotop ini adalah jumlah protonnya sama. Jadi atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Nah, contohnya di sini adalah 11H, 12H, dan 13H ya anak-anakku sekalian. Jadi ini jumlah protonnya sama, masing-masing 1 ya anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua ada namanya isobar. Isobar itu adalah nomor massanya sama. Jadi ini massanya sama. Contohnya 13H, kemudian 23He. Nah, jadi yang 3 ini adalah nomor massa. Jadi masing-masing 3 ya anak-anakku sekalian. Kemudian yang ketiga ada namanya isoton. Isoton itu adalah neutronnya sama. Jadi jumlah neutronnya sama. Nah, di sini contohnya adalah 6 14C dan 8 16
O ya, anak-anakku sekalian. Berarti ini neutronnya berarti 14 dikurang 6. 14 dikurang 6 sama dengan berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan 8. Kemudian ini berarti ini N-nya 8 dan ini 16 dikurang 8 sama dengan 8 juga ya, anak-anakku sekalian. Jadi memiliki jumlah jumlah neutron yang sama. Jadi kalau neutron isoton itu adalah memiliki jumlah neutron yang sama. Kebetulan di sini neutronnya masing-masing 8 ya, anak-anakku sekalian. Kemudian ada namanya defek massa. Apa itu defek massa? Jadi defek massa adalah selisih massa penyusun inti atom dengan massa inti atom ya, anak-anakku sekalian. Jadi persamaannya itu adalah delta M set MV ditambah A kurang Z dikali Mn dikurangi dengan massa inti ya, anak-anakku sekalian. Jadi Z ini menunjukkan jumlah protonnya, anak-anakku sekalian. Ini proton, kemudian MV ini adalah massa protonnya. Kemudian A kurang Z ini tidak lain daripada neutron ya, anak-anakku sekalian. Neutron. Kemudian Mn ini adalah massa neutron. Oke, kemudian ada massa inti. Kemudian ada namanya energi ikat inti. Jadi energi ikat inti ini muncul akibat adanya penyusutan massa atau akibat adanya defek massa ya, anak-anak sekalian. Persamaannya itu E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt ya, anak-anak sekalian. Ini rumus ini berlaku ketika delta M-nya ini dalam satuan SMA. Jadi satuan massa atom. Kemudian yang kedua, ada E sama dengan delta M dikali C pangkat 2. Ini berlaku jika delta M-nya dalam satuan kilogram ya, anak-anakku sekalian. Di mana C ini adalah cepat rambat cahaya. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian ada namanya reaksi inti. Jadi kalau tadi defek massa itu khusus untuk satu atom ya, anak-anakku sekalian. Kalau reaksi inti ini terdiri dari beberapa atom ya yang bereaksi. Jadi misalkan di sini ada atom A dengan X menghasilkan Y dengan V. Yang di sebelah sini ini biasanya disebut dengan bereaksi ya, anak-anakku sekalian. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah hasil reaksinya ya, anak-anakku sekalian. Sehingga untuk menghitung defek massanya atau delta M-nya ini sama dengan jumlah massa per reaksi, jadi yang ini dikurangi dengan jumlah massa hasil reaksi ya, anak-anakku sekalian. Kemudian bagaimana dengan energi reaksinya? Sama saja seperti tadi, yaitu delta M dikali 931 mega elektron volt. Ini dalam satuan SMA. Kemudian bagaimana kalau dia dalam satuan joule? Maka ini harus dalam satuan kilogram ya, anak-anakku sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Anak-anakku sekalian, radioaktivitas adalah proses peluruhan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil, ya, anak-anak sekalian. Jadi intinya di sini, radioaktivitas itu terjadi ketika suatu atom memiliki inti yang tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan atau menjadi lebih stabil, maka atom itu perlu melakukan peluruhan ya, anak-anakku sekalian. Kemudian radioaktivitas juga itu adalah peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif. Jadi ketika terjadi peluruhan ini, maka akan terjadi juga yang namanya pemancaran. Apa yang dipancarkan? Yaitu sinar-sinar radioaktif. Agar supaya dia mencapai kestabilan ya, anak-anakku sekalian. Biasanya di sini yang dimaksud sinar radioaktif yaitu ada sinar alfa dan beta serta gamma ya, anak-anakku sekalian. Kemudian, sinar alfa.
bagaimana sifatnya sinar-sinar alfa, Pak? Sinar-sinar alfa itu merupakan inti helium. Jadi sinar alfa yang ini ya. Jadi dia merupakan inti helium. Kemudian sinar alfa merupakan jenis radioaktif yang memiliki muatan positif. Jadi di sini ini muatannya positif 2 ya, anak-anakku sekalian. Makanya dia bermuatan positif. Kemudian daya ionisasi paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Ingat, dia memiliki muatan positif. Kalau dia bermuatan positif, berarti dia dengan mudah menarik elektron-elektron yang dilaluinya. Makanya di sini daya ionisasinya paling tinggi di antara beta dan gamma ya anak-anakku sekalian. Kemudian daya tembus paling lemah. Kenapa lemah? Karena sebagian besar energinya itu sudah digunakan saat menarik tadi elektron-elektron, sehingga daya tembusnya menjadi lemah ya anak-anakku sekalian. Sehingga di sini alfa itu memiliki daya tembus yang paling lemah di antara beta dan gamma. Kemudian daya tembusnya hanya sekitar 2,8 sampai 8,5 cm ya anak-anakku sekalian. Kemudian dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Kenapa bisa dibelokkan? Karena dia bermuatan ya, karena dia bermuatan. Makanya di sini dibelokkan. Jadi seumpama di sini ada sinar radioaktif, maka alfa ini akan dibelokkan ya, anak sekalian. Persamaannya itu adalah AZX sama dengan AZ dikurang A dikurang 4, kemudian Z dikurang 2, ditambah 24 HE. Kenapa dikurang? Ingat, dalam sebuah persamaan reaksi itu jumlah muatan yang ada di sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah muatan yang ada di sebelah kanannya ya anak-anakku sekalian. Supaya sama berarti di sini harus saya kurangkan 4 karena di sini sudah ada 4 dari alfanya atau HE-nya ya anak-anakku sekalian. Kemudian ada namanya sinar beta, ya, anak-anakku sekalian. Sinar beta ini terdiri dari partikel berupa elektron. Jadi simbol dari beta itu dia seperti ini ya, anak-anakku sekalian. Ini -1, di sini 0 ya. Makanya dia nanti akan bermuatan negatif. Ini. Jadi kemudian daya ionisasinya sedang. Jadi dia berada di antara alfa dan gamma ya anak-anakku sekalian. Kemudian daya tembusnya juga bernilai sedang sejauh 9 cm di udara. Kemudian dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Karena ini juga bermuatan, maka betanya juga dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Kemudian persamaannya ZAX sama dengan atau menghasilkan Z ditambah 1, AY ditambah -10 beta. Kenapa ditambah 1? Supaya jumlah Z yang ada di sebelah kiri sama dengan jumlah Z yang ada di sebelah kanannya ya anak-anakku sekalian. Karena di sini ada min, berarti di sini harus ditambahkan 1. Kemudian ada sinar gamma. Bagaimana sifat-sifat sinar gamma ini? Yang pertama, berupa gelombang elektromagnetik. Jadi dia gelombang elektromagnetik. Ingat, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merembat tanpa zat perantara ya, anak-anakku sekalian. Simbolnya dia seperti ini ya. Jadi di gambarnya, jadi dia tidak bermuatan dan tidak bermassa. Ini ya. Ya, jadi gamma itu tidak mempunyai muatan dan tidak juga bermassa. Daya tembus, daya ionisasinya paling lemah. Jadi dia lemah ya anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena dia tidak bermuatan. Kemudian daya tembusnya paling tinggi. Ingat, dan daya ionisasi dengan daya tembus itu berbanding terbalik ya anak-anakku sekalian. Jadi kalau daya ionisasinya rendah, maka daya tembusnya tinggi. Sehingga di sini dapat menembus timbel setebal 20 cm. Kemudian tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Kenapa tidak dapat? Karena dia tidak bermuatan anak-anakku sekalian. Makanya dia tidak dapat dibelokkan. Persamaannya itu adalah ZAX menghasilkan ZAY ditambah 00 gamma. Jadi di sini tidak ada perubahan ya anak-anakku sekalian.
Nah, partikel-partikel inti atom. Nah, jadi ini perlu hafalan anak-anakku sekalian. Jadi proton itu 1p1, elektron -1 E0. Kemudian neutron 0N1. Kemudian positron positif E0. Kemudian deuteron 1H2. Kemudian ada triton 1H3. Kemudian sinar alfa 2He4. Sinar beta -1 beta 0. Sinar gamma adalah 0 gamma 0. Biasanya ini yang 3 yang paling sering kita gunakan ya anak-anakku sekalian. Tapi yang lain juga harus dihafal anak-anakku sekalian supaya nanti kalau mengerjakan soal lebih mudah lagi. Sekarang ada intensitas sinar radioaktif. Nah, intensitas itu apa anak-anakku sekalian? Jadi intensitas itu adalah kemampuan sebuah radioaktif untuk menembus suatu bahan ya anak-anakku sekalian. Nah, jika seberkas sinar radioaktif dilewatkan pada sebuah keping logam, maka intensitasnya akan berkurang ya anak-anakku sekalian. Persamaannya itu adalah I sama dengan I0 E pangkat min mu X, atau I0 sama dengan I sama dengan I0 1/2 X per HPL. Di mana X ini adalah 0,693 per mu. 0,693 ini sama juga dengan leng 2 ya, anakku sekalian. Oke. Nah, keterangan I0 itu intensitas mula-mula, anakku sekalian. Kemudian I intensitas setelah melewati keping. X adalah tebal keping. Mu koefisien pelemahan. HPL hal value layar atau lapisan harga paru, anakku sekalian. Kemudian E adalah bilangan natural. Ini sudah ada nilainya 2,718 ya. Kemudian ada namanya waktu paro. Waktu paro itu adalah waktu yang diperlukan agar banyaknya inti radioaktif tinggal setengahnya. Nah, jadi itu ya, anakku sekalian. Jadi seumpama ada sebuah benda bermassa 100 gram. Maka untuk meluru sampai 50 gram, itulah waktu paronya. Jadi waktu yang digunakan agar sampai 50 gram atau tinggal 50 gram, berarti itulah yang dikatakan waktu paro ya, anak-anakku sekalian. Nah, di sini persamaannya N sama dengan N0, E pangkat min lambda T atau N sama dengan N0 1/2 pangkat T per T 1/2, anakku sekalian. Kemudian lambdanya sama dengan 0,693 per T 1/2 atau bisa juga leng 2 per T 1/2 ya, anak-anakku sekalian. Kemudian ada namanya aktivitas radioaktif atau laju peluruhan. Aktivitas radioaktif atau laju peluruhan ini adalah banyaknya peluruhan tiap second atau tiap waktu ya anak-anakku sekalian. Jadi tergantung nanti satuannya di soal. Nah, A ini rumusnya sama dengan lambda dikali N ya anak-anakku sekalian. Di mana N sama dengan N dikali Na. N ini adalah jumlah mol, kemudian Na ini bilangan Avogadro. Ini sudah ada nilainya, yaitu 6,023 kali 10 pangkat 23. Nah, atau ada juga persamaan lainnya. Jadi kalau seumpama di soalnya sudah diketahui aktivitas mula-mulanya dan aktivitas akhirnya, maka A sama dengan A0 E pangkat min lambda T, atau bisa juga A sama dengan A0 kali 1/2 pangkat T per T 1/2, anak-anakku sekalian. Oke, untuk lebih jelasnya pembahasan kita hari ini, anak-anakku sekalian, mari kita kerjakan soal-soal latihan berikut. Sinar X masuk ke dalam bahan yang tebalnya 5 cm. Nah, apalagi tadi kalau tebal, anak-anakku sekalian? Ini berarti ini tidak lain daripada X-nya ya, anak-anakku sekalian. Dengan intensitas mula-mula 100 watt per meter pangkat 2. Mula-mula berarti ini tidak lain daripada I0 ya.
Jika intensitas yang keluar dari bahan 25 watt per meter pangkat 2, berarti ini tidak lain daripada I-nya, ya anak-anakku sekalian. Maka besar koefisien serap bahan adalah, berarti yang ditanyakan adalah mu-nya, ya anak-anakku sekalian. Jadi diketahui di sini ada X sama dengan 5 cm, kemudian I0-nya sama dengan 100 watt per meter pangkat 2. Kemudian I-nya sama dengan 25 watt per meter pangkat 2. Ditanyakan adalah koefisiennya. Jadi ditanyakan berapa mu-nya ya, anak-anakku sekalian. Oke. Penyelesaian. Bagaimana anak-anakku sekalian? Masih diingat bersamanya tadi? Ya, I sama dengan I0 dikali E pangkat mu dikali X. Ya, anak-anakku sekalian. Ya, tinggal kita substitusi angka-angka yang kita ketahui ya. Jadi I-nya sama dengan 25. I0-nya sama dengan 100. Kemudian E pangkat min mu dikali X-nya. X-nya sama dengan 5. Ya, anak-anakku sekalian. T 25 dengan 100, 100-nya saya pindahkan ke sini ya, anak-anakku sekalian. Berarti di sini 25 per 100 sama dengan E pangkat min, mu dikali 5 sama dengan min 5 mu. Ya. Nah, sekarang, antara 25 dengan 100 kan bisa disederhanakan ya anak-anakku sekalian. Masing-masing bagi 25. 25 bagi 25 berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan 1. Kemudian 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi ini sama dengan 4. Jadi ini E min 5 mu. Nah, 1/4 itu sama saja kalau 1 per 2 pangkat 2 ya anak-anakku sekalian. Nah, ya, jadi 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ini sama dengan E pangkat min 5 mu. Nah, 2 pangkat 2 ini kalau saya naikkan berubah menjadi begini ya, anak-anakku sekalian. Berarti ini sama saja 2 pangkat min 2 ya, anak-anakku sekalian. Berarti ini sama dengan E pangkat min 5 mu. Nah, kita lanjut sini ya. Kedua ruas saya kalikan dengan len ya, karena di sini ada E, ada bilangan naturalnya. Berarti saya kalikan len. Berarti len 2 pangkat min 2 sama dengan len E pangkat min 5 mu. Nah, len itu sama saja sama dengan sifat logaritma ya, anakku sekalian. Jadi di logaritma kalau ada seperti ini log A pangkat B, ini sama saja B log A ya, anak-anakku sekalian. Jadi kalau ini berarti min 2 len 2 ya, anak-anakku sekalian. Nah, terus yang ini min 5 mu len E ya, anak-anakku sekalian. Nah, ingat len E itu sama dengan 1 ya. Nah, di sini min, kemudian di ruas sana juga min, berarti jadi positif ya anak-anakku sekalian. Jadinya 2 len 2 sama dengan 5 mu dikali 1 ya. Len E sama dengan 1. Ini ya. Sekalian, ini sama dengan 1. Nah, berarti 2 len 2 sama dengan 5 mu. Nah, sehingga mu-nya sama dengan 2 per 5 len 2 cm pangkat min 1. Bagaimana anakku sekalian? Mudah kan? Nah, jadi jawabannya adalah bagian A. 2 len 2 per 5 cm pangkat min 1. Oke, kalau begitu kita lanjut ya ke soal berikutnya. Suatu unsur radioaktif memiliki waktu paruh T sekon. Setelah 14 jam, jadi di sini 14 jam, berarti ini adalah T kecilnya ya anak-anakku sekalian. Unsur tersebut telah meluru 127 per 128 bagian. Maka waktu paruh T tersebut adalah. Nah,
Jadi kita tulis dulu diketahui ya anak-anakku sekalian. Diketahui T-nya sama dengan 14 jam. Nah, ini. 14 jam. Apalagi diketahui anak-anakku sekalian? Telah melurus 127 per 128 bagian. Ya, anak-anakku sekalian. Berarti ini yang telah melur ya. Jadi ini yang telah meluru anak-anakku sekalian. Berarti sisanya, berarti N-nya ini sama dengan N mula-mula dikurangi dengan 127 per 128 bagian dari N0 ya. Anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita selesaikan dulu ini. 128 dikali N0 sama dengan 18 ya, anak-anakku sekalian. Kemudian dikurangkan 127 ini sama dengan 1 per 128 N0 ya. Dapatlah N-nya anak-anakku sekalian. Yang ditanya adalah waktu parunya. Nah, jadi ditanyakan T/2-nya. Oke. Nah, sekarang penyelesaian. Bagaimana anak-anakku sekalian? Masih diingat rumusnya tadi? Untuk mencari waktu paruh? Rumusnya adalah N0 1/2 T kecil per T/2. Jadi T waktu paruh ya. T/2. Oke, tinggal kita substitusikan angka-angka yang diketahui anak-anakku sekalian. Jadi N-nya sama dengan 1/128 N0 sama dengan N0 1/2. Kemudian T kecilnya 14 per T/2 atau T waktu paruh ya, anak-anakku sekalian. Nah, agar di ruas kiri dan kanan masing-masing mempunyai 1/2, maka 128 itu sama saja kalau 1/2 pangkat berapa anak-anakku sekalian ceritanya ya. Berarti 2 pangkat berapa sama dengan 128 ya anak-anakku sekalian. 2 pangkat berapa anak-anakku sekalian? 2 pangkat 7. Tepat sekali ya. Jadi 1/2 pangkat 7 ya. Nah, ini N0-nya sudah bisa saya coret ya anak-anakku sekalian karena sama ya. Kemudian di sini sisa juga 1/2 14 per T/2. Nah, sehingga 1/2-nya ini juga saya bisa coret ya. Jadi sisa 7 14 per T/2. Nah, sehingga T/2-nya sama dengan 14 per 7 ya. 14 bagi 7 berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan 2. Nah, jadi sama dengan 2 jam. Jadi waktu paruhnya atau T/2-nya sama dengan 2 jam. Nah, jawabannya adalah bagian E ya, anak-anakku sekalian. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang dalam bentuk grafik ya. Ini masih soal tentang peluruhan. Perhatikan grafik peluruhan berikut. Nah, jadi di sini ada atom A dan B ya, anak-anakku sekalian. Perbandingan sisa massa A dan B yang melurus setelah 60 tahun adalah, perhatikan baik-baik di sini anak-anakku sekalian. A dan B ini berangkat dari jumlah pertama yang sama ya, jadi N0-nya sama. Jadi diketahui N0A ini sama dengan N0B. Nah, taruhlah misalkan sama dengan N0 ya, anak-anakku sekalian. Jadi dia berangkat dari N0 yang sama. Kemudian, perhatikan di grafiknya lagi, pada saat mencapai 1/2 dari N0, anak-anakku sekalian, ini A membutuhkan waktu 30 tahun, anak-anakku sekalian. Berarti, waktu paruhnya ini A, itu adalah 30 tahun. Jadi, T/2 untuk A, ini sama dengan 30 tahun. Kemudian, waktu paruh untuk B berarti 20 tahun. Jadi, T/2 untuk B ini sama dengan 20 tahun. Nah, ditanyakan adalah perbandingan sisa massa A dan B setelah 60 tahun ya, anak-anakku sekalian. Berarti
T-nya sama dengan 60 tahun. 60 tahun. Jadi ditanyakan perbandingan. Ditanyakan adalah NA berbanding dengan NB sama dengan berapa? Oke. Nah, masih dengan persamaan yang sama seperti tadi, anak-anakku sekalian. Nanti kita penyelesaian NA per NB ini sama dengan, ingat rumus NA itu adalah N0A dikali 1/2 T per T 1/2A juga di sini, anak-anakku sekalian. Dibagi atau dibandingkan N0B 1/2 pangkat T per T 1/2 B, ya, anak-anakku sekalian. Nah, tinggal kita substitusi angka-angkanya, ya, anak-anakku sekalian. Jadi, NA per NB ini sama dengan N0A sama dengan N0B, ini kan sama dengan N0, ya, anak-anakku sekalian. Jadi, di sini N0, ini 1/2, T itu 60, anak-anakku sekalian. Berarti di sini 60, per T 1/2A-nya sama dengan 30, ya, anak-anakku sekalian. Jadi, di sini per 30, per N0 sama dengan 1/2 pangkat 60 per 20, ya. Kalau T 1/2B ini kan 20, ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini kan sama, ya. Jadi tinggal kita coret, ya, anak-anakku sekalian. Jadinya NA per NB ini sama dengan 1/2 60 bagi 30. Berapa, anak-anakku sekalian? Sama dengan 2. Berarti di sini pangkat 2, ya, anak-anakku sekalian. Per 1/2 60 bagi 20 sama dengan 3, ya. Nah, jadi sini sama dengan 3. Nah, sekarang 1 pangkat 2 sama dengan 1, ya. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Per 1 pangkat 3 sama dengan 1. Per 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya, anak-anakku sekalian. Nah, kalau lihat seperti ini, berarti ini dikalikan dengan ini sama dengan 8, per ini dengan ini sama dengan 4. Nah, sehingga NA banding NB ini sama dengan masing-masing bagi 4, anak-anakku sekalian. 8 bagi 4 sama dengan 2. 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2 banding 1. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B, anak-anakku sekalian. Bagaimana? Mudah, ya, belajar fisika, anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mumpung masih ada waktu, ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini. Setelah 9 second, aktivitas radioaktif berkurang dari 1,6 Curie menjadi 0,2 Curie. Maka tetapan peluruhan zat radioaktif tersebut adalah. Oke? Nah, jadi perhatikan baik-baik soalnya, anak-anakku sekalian. Setelah 9 second. Jadi ini, ya. Berarti ini tidak lain daripada T-nya, ya, anak-anakku sekalian. Aktivitas zat radioaktif berkurang dari. Nah, berarti ini 1,6 ini tidak lain daripada aktivitas mula-mulanya, ya, anak-anakku sekalian. Atau ini adalah A0-nya. Menjadi 0,2 Curie. Berarti 0,2-nya ini adalah A-nya yang sekarang, ya. Maka tetapan peluruhan zat radioaktif tersebut adalah. Nah, jadi yang ditanyakan adalah lambdanya berapa, ya, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang diketahui. Nah, apa diketahui, anak-anakku sekalian? T-nya. Jadi T sama dengan 9 second. Kemudian aktivitas mula-mulanya ini A-nya sama dengan A0-nya sama dengan 1,6 Curie, ya. Oke. Kemudian menjadi, berarti ini aktivitasnya sekarang.
Ini 0,2 Curie ya. Oke. Ditanyakan lambdanya. Jadi ditanyakan lambdanya sama dengan berapa atau tetapan peluruhannya ya anak-anakku sekalian. Nah, penyelesaian. Nah, tadi ada rumus yang seperti ini ya anak-anakku sekalian. Jadi A sama dengan A0 E pangkat min lambda kali T ya anak-anakku sekalian. Nah, berarti kita tinggal substitusi angka-angkanya. A-nya sama dengan 0,2, A0-nya sama dengan 1,6, E pangkat lambda T-nya sama dengan 9 ya. Berarti min lambda dikali 9 anak-anakku sekalian. Nah, sekarang ini masing-masing satu angka di belakang koma. Berarti komanya bisa saya coret ya anak-anakku sekalian. Jadi sisa 2 sama dengan 16. E pangkat min lambda dikali 9 sama dengan min 9 lambda ya. Yang 16-nya saya pindahkan ke ruas ini. Berarti 2/16 sama dengan E pangkat min 9 lambda. Oke. 2/16 masing-masing bagi 2 ya anak sekalian. 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian 16 bagi 2 sama dengan 8 ya. Sama dengan E pangkat min 9 lambda. Oke. 1/8. 8 itu sama saja kalau 2 pangkat 3 ya anak-anakku sekalian. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini sama dengan E pangkat min 9 lambda. Oke. 1/2 pangkat 3, ini saya bisa naikkan 2 pangkat 3-nya berubah menjadi 2 pangkat min 3 ya, anak-anakku sekalian. Jadi kalau positif naik berubah menjadi negatif ya. Nah, di sini sama dengan E pangkat min 9 lambda ya, anak-anakku sekalian. Nah, kedua ruas saya kalikan ln. Jadi ln 2 pangkat min 3 sama dengan ln E pangkat min 9 lambda. Nah, ln 2 pangkat min 3 berarti pangkat 3-nya bisa ke sini ya, anak-anakku sekalian. Sesuai dengan persamaan yang Bapak tadi buatkan ya. Jadi di sini sisa ln 2 sama dengan min 9 lambda sama dengan atau dikali dengan ln E. Ingat ln E ini sama dengan 1 ya anak-anakku sekalian. Nah, sehingga ini masing-masing negatif berarti jadinya positif. Nah, berarti 3 ln 2 sama dengan 9 lambda dikali 1 anak-anakku sekalian. Nah, sehingga lambdanya sama dengan 3 ln 2 per 9 ya. Nah, per 9. Nah, anak-anakku sekalian, antara 3 dengan 9 ini kan masing-masing bagi 3 ya. Berarti di sini sisa 3. Nah, berarti ln 2 per 3. Oh, di sini tidak ada ya, tidak ada jawabannya anak-anakku sekalian. Berarti kita jadikan ini ln 2 sama dengan 0,693 ya, anak-anakku sekalian. Jadi ln 2 itu sama dengan 0,693 dibagi 3. Nah, dibagi 3. Jadi lambdanya sama dengan 0, 6 bagi 3 sama dengan 2, anak-anakku sekalian. 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 3 bagi 3 sama dengan 1 ya, anak-anakku sekalian. Jadi jawabannya adalah 0,231 second pangkat min 1. Nah, tepat sekali, jawabannya adalah bagian B ya, anak-anakku sekalian. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang persamaan reaksi ya, anak-anakku sekalian. Jadi unsur 87221Fr berubah menjadi 83209Bi dengan memancarkan beberapa partikel. Maka partikel-partikel yang dipancarkan adalah, Jadi di sini anak-anakku sekalian ada unsur 22187 Fr ya, berubah menjadi, berarti di sini berubah menjadi 83
209 BI. Oke. Memancarkan beberapa partikel. Nah, berarti di sini ditambah ya, beberapa partikel. Nah, sekarang, ingat konsepnya tadi anak-anakku sekalian, antara jumlah atom dan jumlah nomor atom dengan jumlah massa di sebelah kanan dan kiri itu harus sama ya anak-anakku sekalian. Atau reaksi dengan hasil reaksi itu harus sama. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Di sini 87 ya anak-anakku sekalian. Kemudian di sini 83. Berarti 87 kurang 83 sama dengan 4. Berarti di sini harus ada 4 ya. Nah, kemudian 221 dengan 209 sama dengan berapa anak-anakku sekalian? Butuh berapa lagi supaya sama dengan 221? Berarti 221 dikurangi dengan 209 sama dengan berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan 12. Ya. Iya. Sama dengan 12. Nah, sekarang ini 12 dengan 4 ya anak-anakku sekalian. Nah, berarti ini bisa kita pecahkan. Ingat anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke yang nomor massanya paling besar ya. Sinar yang nomor massanya paling besar adalah alfa ya anak-anakku sekalian. Jadi di sini ada alfa. Nah, alfa itu di sini 4. Kemudian di sini 2 ya. Ingat sinar alfa itu 2, 4 ya anak-anakku sekalian. Nah, di sini sama dengan 12, kemudian di sini masih 4. Berarti supaya sama dengan 12 di sini, berarti sini saya harus kalikan 3 ya, anak-anakku sekalian. Jadi 3 dikali 4, ini sudah sama dengan 12 ya. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Kalau begitu lebih 2, Pak. Ya, lebih 2. Berarti kita harus menambah. Kita harus tambah yang mempunyai nomor atom yang negatif ya anak-anakku sekalian. Ingat, nomor atom yang negatif itu adalah beta ya anak-anakku sekalian. Ini min 1, 0 ya. Karena ini harus kurang 2, berarti di sini saya harus kali 2 ya anak-anakku sekalian. Jadi 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Berarti kalau begitu 6 dikurangi min 2 sama dengan 4, berarti sudah sama dengan ini ya anak-anakku sekalian. Berarti kalau begitu dia memancarkan 3 alfa dan 3 beta, 2 beta ya anak-anakku sekalian. Jadi persamaan ini atau reaksi ini memancarkan 3 alfa dan 2 beta. Nah, jadi jawabannya adalah 2 alfa dan 3 alfa, mana ya 3 alfa. 3 alfa dan 2 beta. Berarti jawabannya ini. Ya, anak sekalian. Bagian D. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian, karena ini menjelang ulangan semester, anak-anakku sekalian, jadi silahkan belajar dengan baik, anak-anakku sekalian. Tujuan kami di sini sebagai guru Smart School, bisa anak-anakku buka kembali materi-materi yang pernah kami jelaskan sebelumnya sebagai salah satu referensinya anak-anakku sekalian dalam belajar sebagai persiapan ulangan semesternya nanti anak-anakku sekalian. Karena apa yang kami telah bahas selama di semester ini di Smart School itu adalah materi-materi pilihan semua, adalah materi-materi esensial dan tentunya akan sering muncul di soal-soal ulangan semester ya anak-anakku sekalian, apalagi di soal-soal ujian yang lainnya. Nah, jadi itulah anak-anakku sekalian, silahkan belajar dengan baik. Semoga ulangan semesternya menghasilkan nilai yang memuaskan kepada anak-anakku sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai di sini pembelajaran kita sekarang, hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.